Ya, saya cuma ingin mengklarifikasi saja bahwa itu tidak benar. Memeriksa aliran transaksi uang, mengembalikan dana tadi dalam bentuk tahapan yang sah atau seolah-olah. Waktu itu memang ada berita yang menyatakan saya dibilang pencucian uang, ada uang ratusan miliar, terus saya dibilang ada bikin kasino, bikin ini, bikin itu. Tapi ini masalahnya ini menyangkut kredibilitas. Dibilang pakai ada pencucian uang, uang negara lah, disangkut pautkan dengan ada nama baiknya anak presiden lah, ada dibilang saya buka judi tempat judi, kasino, judi online terkait sama Rafael Alun. Kayaknya tambah lama ini harus saya klarifikasi karena go publik, di mana memang uang semuanya structure, semuanya sudah dibersihkan dan dibereskan, dirapikan. Silakan saja kalau mau dicek ini apapun itu silakan. Kita memang sudah mau menjadi perusahaan yang terbuka, semuanya pun harus terbuka. Jadi kalau niat saya nggak ada kok, saya tidak mau menduga siapa-siapa, saya pun tidak mau menyerang, tidak mau juga melaporkan hal yang seperti ini, tidak. Saya cuma ingin mengklarifikasi saja bahwa itu tidak benar. Jadi kurang lebih sesuai dengan pertanyaan, apakah tuduhan Ketua NCW dapat memenuhi unsur bahwa seseorang tersebut telah masuk kategori menerima aliran dana pencucian uang. Kami sudah menerima beberapa dugaan tindakan pencucian uang, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad. Nilainya fantastis. Diduga ada sebanyak ada ratusan rekening yang dimiliki oleh saudara Raffi Ahmad ini merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram yang dimiliki oleh para terduga korupsi, bahkan sudah terdakwa korupsi yang masuk ke rekening. Informasi yang disampaikan oleh Ketua NCW yang mencurigai dimungkinkan adanya aliran dana pencucian uang yang dimasukkan ke rekening salah satu public figure. Tuduhan ini terlalu vulgar dan arogan karena langsung menyebutkan nama tanpa menyebutkan inisial, dan statement itu dapat dikategorikan tidak menghormati hak hukum seseorang. Di dalam sistem penanganan tindak pidana, sekalipun ada alat bukti, azas hukum di Indonesia mengedepankan praduga tidak bersalah walaupun seseorang itu telah disangkakan, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan. Wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, ketentuan ini diatur pada Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kami meminta kepada KPK RI, kami meminta kepada Kejaksaan Agung, kami meminta kepada Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa aliran transaksi uang Raffi Ahmad, aliran transaksi uang yang masuk ke RANS, karena ini ada dugaan tindak pidana pencucian uang dan penerimaan gratifikasi oleh pejabat-pejabat negara yang menitipkan kekayaan atau dana pada oknum pemilik RANS. Sebenarnya kan tindak pidana pencucian uang bertujuan agar penghasilan yang didapatkan secara ilegal disamarkan seolah-olah pendapatan dari hasil legal. Dan di dalam menangani tindak pidana pencucian uang harus ditemukan pelanggaran hukum utamanya atau predikat crime-nya. Dan jika pelanggaran hukum tersebut bertujuan untuk menghasilkan banyak uang ataupun harta lainnya yang diinvestasikan baik melalui perbankan, pasar modal, properti dan lain sebagainya, baru bisa dikembangkan delik-delik yang menghasilkan criminal proses. Seharusnya kalau seseorang atau kelompok yang mencurigai dimungkinkan adanya aliran dana yang tidak wajar, sebaiknya segera buat laporan secara prosedur hukum. Undang-undang itu kan menjamin kerahasiaan pelapor dan pelaporan, sebagaimana telah diperjelas pada halaman penjelasan pasal 83.
jangan lebih cepat gembar-gembor di media, dikhawatirkan kan terjadi pelanggaran hukum baru. Ini Raffi Ahmad dengan Wahyu Kenzo sama istrinya memberi hadiah pada saat kelahiran anak kedua Raffi Ahmad. Nah, hadiah ini kan menerima sesuatu, maka dia juga menerima sesuatu. Kita berharap dia untuk mengembalikan apa yang dimaksud dengan itu. Kemudian yang kedua, ini dia sebagai brand ambassador waktu mengunjungi perusahaannya di Malang. Kalau kita kembangkan, ada 3 tahapan sistem yang bisa dilakukan oleh oknum untuk melakukan pencucian uang. Pertama, placement, blaring, dan interrogation. Nah, placement itu menempatkan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, baik itu perbankan maupun lembaga non-bank. Dan lalu raring, tindakan merubah bentuk dana melalui transaksi yang kompleks atau yang lebih rumit dalam rangka mempersulit pelacakan asal-usul dana, sehingga interrogationnya mengembalikan dana tadi dalam bentuk tahapan yang sah atau seolah-olah pendapatan dari hasil yang legal untuk berbisnis, untuk diperdagangkan, dan mungkin untuk kejahatan lainnya.